Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Fearless Battle Spirit. Bab 1031, Pedang Menghancurkan Gunung. Alasan mengapa pemuda ini begitu bersemangat adalah karena dia adalah salah satu murid sejati Istana Changyu dan tahu bahwa Qin Nan memiliki barang-barang peninggalan Kaisar Duantian dan warisan Dewa Setengah. Jika dia dapat menangkap Qin Nan, dia mungkin bisa mendapatkan harta karun langit pecah dan harta karun lainnya. Dan sejak saat itu dia akan berada di jalan menuju kesuksesan dan mencapai puncak peringkat kaisar. Adapun Qin Nan mengalahkan Dao Qianzong dan lainnya. Dia telah mendengar Huo Wulong berkata bahwa itu adalah pertempuran rahasia di malam abadi, yang tidak terlihat oleh siapapun, dan Qin Nan menggunakan teknik pupilnya yang kuat untuk membuat para jenius saling menyerang, sehingga mengambil keuntungan. Si Tingming, kenapa kau di sini? Wajah lelaki tua berambut hitam itu berubah. Si Tingming, peringkat ke-82 di peringkat kaisar. Pria dan wanita di belakang pria tua itu tampak muram. Jika keadaan normal, mereka tidak akan terlalu takut, tetapi dalam pertempuran sebelumnya, mereka telah menghabiskan lebih dari separuh pasukan mereka. Sekarang si Tingming telah datang, dia pasti tidak akan melewatkan keuntungan sebesar itu, dan tidak akan membiarkan mereka pergi. Mata Qin Nan tiba-tiba berubah dingin. Token yang diberikan Gong Yang kepadanya berisi pengenalan tentang si Tingming, yang menyatakan bahwa dia adalah murid sejati Istana Changyu. Qin Nan tidak memiliki kesan yang baik terhadap Istana Changyu. Telapak 8 arah naga, Qin Nan, hentikan itu untukku. Mata si Tingming berkilat penuh niat membunuh, dan tanpa ragu, ia langsung menamparkan Qin Nan dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, 8 bayangan naga raksasa bangkit dan membentuk segel besar, menekan langsung ke arah Qin Nan. Setiap gerakan yang dilakukannya adalah gerakan mematikan yang terkuat. Ekspresi Qin Nan tetap tidak berubah. Ia hanya melangkah maju, dan rasa kehancuran langsung membubung dari tubuhnya ke langit. Adegan mengejutkan pun terjadi. Begitu segel itu mendarat di kepala Qin Nan, segel itu mulai hancur selapis demi selapis. Hanya dalam beberapa tarikan napas, segel itu menghilang tanpa jejak. Sungguh teknik kekaisaran yang dahsyat. Ketiga lelaki tua berambut hitam itu terkejut. Qin Nan telah menggunakan taktik serupa saat bertarung melawan Headless Sura tadi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu bukanlah kekuatan sejati Qin Nan. Pupil mata si Tingming mengecil, dan ia segera bereaksi. Di belakangnya, roh bela diri surgawi tingkat 4 dan pohon bela diri penentang langit setinggi 7 kaki muncul bersamaan. Pohon jiwa saling bertautan, mati. Si Tingming meraung. Jiwa bela dirinya dan pohon bela dirinya tiba-tiba menyatu, berubah menjadi pohon raksasa yang bersinar merah di sekujur tubuhnya. Pohon itu menekan ke arah Qin Nan, dan cabang serta daun yang tak terhitung jumlahnya menyemburkan cahaya dingin. Jika jurus ini digunakan, tak ada yang dapat bertahan hidup dalam radius 1 mil. Desir. Qin Nan melompat dan menebas dengan pedangnya, menembus blokade. Ia berjinjit dan terbang cepat menuju si Tingming. Di bawah tatapan si Tingming yang tercengang, ia melancarkan pukulan demi pukulan, menghujaninya. Ledakan. Serangkaian ledakan terdengar. Kecepatan Qin Nan terlalu cepat, jauh di luar jangkauan si Tingming, memaksa si Tingming untuk buru-buru menggunakan langkah-langkah pertahanan. Namun, baik itu senjata sihir maupun teknik kekaisaran, semuanya tidak efektif dalam menghadapi kehendak kehancuran, menyebabkan sosok si Tingming mulai mundur berulang kali. Ketiga lelaki tua berambut hitam itu menatap dengan tajam hingga mereka tidak berani bernapas. Konfrontasi antara 100 orang jenius teratas pada kedua daftar kaisar ini sangatlah langka. Qin Nan yang baik, aku tidak menyangka aku meremehkanmu. Kau ternyata sangat kuat. Kalau begitu, aku akan memberitahumu apa arti mengerikan. Cahaya gelap dan darah yang tak terhitung jumlahnya akan menyatu ke dalam tubuhmu. Aku akan menjadi roh gunung, dan kau harus mematuhi perintahku. Si Tingming menggertakkan giginya dan membentuk segel sihir. Seketika, serangkaian ledakan terdengar dari tubuhnya. Tetesan darah hitam pekat menyembur keluar dari tubuhnya dan meresap ke dalam gunung kristal di belakangnya. Qin Nan mengangkat alisnya. Bangkit. Si Tingming berteriak. Yang dilihatnya hanyalah seluruh gunung kristal raksasa yang menjulang tinggi dan menghantam langsung ke arah Qin Nan, melepaskan energi yang tak terbatas jumlahnya. Ternyata darah yang baru saja diambil si Tingming dapat menyatu dengan segala hal dan menggerakkan segala hal. Terlebih lagi, si Tingming adalah murid sejati dan sangat cerdas. Ia telah lama menyadari bahwa hubungan antara Sura tanpa kepala dan gunung kristal itu unik. Gunung kristal itu misterius dan tentu saja tidak menyukai Qin Nan.
Ia bisa saja menambahkan bahan bakar ke api dan menggunakan kekuatan gunung kristal untuk membombardir Kinnan. Bagaimana mungkin kamu, Kinnan, mampu menahan gunung yang panjangnya lebih dari 80 kaki dan terbentuk oleh kemauan seorang pria kuat? Bahkan jika dia menggunakan jimat kaisar, dia akan tertekan setengah mati. Tidak bagus, ketiga lelaki tua berambut hitam itu memucat. Di hadapan gunung raksasa ini, mereka merasakan tekanan yang luar biasa dahsyat. Mereka tak ragu betapa dahsyatnya tekanan itu saat gunung itu runtuh. Memindahkan gunung untuk membunuh orang? Trik yang luar biasa. Bahkan darahku mendidih. Kinnan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, malah sekilas kegembiraan muncul di matanya. Hancurkan niat pedang, potong. Kinnan meraung, dan sebilah pedang hitam yang mengerikan menyembul dari tangan kanannya, menebas ke arah gunung kristal. Ini bukan energi pedang biasa, tetapi seluruh kekuatan penghancur terintegrasi ke dalam energi pedang. Dari kejauhan, pemandangan ini tampak seperti seorang anak kecil meninju raksasa. Kau masih ingin menghancurkan gunung kristalku ini? Itu hanya angan-angan belaka. Si Tingming mencibir, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, matanya tiba-tiba membelalak. Ledakan. Ledakan yang mengejutkan. Di seberang gunung kristal, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul, dan sesosok tubuh terbang keluar. Kinnan menembus seluruh gunung secara langsung. Mati. Kinnan turun ke kepala si Tingming seperti iblis dan menebasnya dengan pedangnya. Perisai kayu hantu. Di saat kritis antara hidup dan mati, si Tingming meraung dan mengaktifkan senjata ajaib yang tersimpan di dasar kotak. Ia melihat cabang-cabang kuno berwarna gelap dengan cepat terjalin di atas kepalanya, membentuk perisai raksasa. Bang! Perisai pohon itu hancur berkeping-keping, memancarkan cahaya redup yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan hentakan itu langsung menghantam sosok si Tingming, dan ia pun terbanting ke tanah, menciptakan lubang besar. Si Tingming yang tadi begitu agresif dan bersemangat, kini sudut mulutnya berdarah dan tampak sangat malu. Kinnan, tunggu saja. Si Tingming nyaris tak memeriksa lukanya. Ia meraung marah dan mengeluarkan jimat yang memancarkan jejak kekuatan kekaisaran. Ini adalah jimat kekaisaran yang digunakan untuk melarikan diri. Ini. Ketiga lelaki tua berambut hitam itu menyaksikan pemandangan ini dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Kinnan telah bertempur sengit dengan Headless Sura sebelumnya, dan kini ia benar-benar telah menekan Tang Tang Si hingga sejauh ini. Dia baru berada pada level ke-6 kultivasi marsial Ancestor. Bagaimana ini dilakukan? Pria dan wanita di belakang pria tua berambut hitam itu tiba-tiba terbangun. Alasan pria tua berambut hitam itu tidak menyerang Kinnan adalah karena Kinnan bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu. Ingin melarikan diri? Cahaya ungu yang menakjubkan menyambar pupil kiri Kinnan. Tepat saat ia hendak menyerang, ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan ekspresinya berubah. Seorang leluhur bela diri yang kuat di puncak kekuatannya akan datang. Pada saat ini, si Tingming telah menghancurkan jimat kekaisaran, dan cahaya kekaisaran yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Melihat pemandangan ini, si Tingming menghela napas lega. Namun, pada saat kritis ini, kekosongan di belakang si Tingming tiba-tiba hancur. Sebuah tangan giok putih, dari kedalaman kehampaan, menekan cahaya kekaisaran, dan benar-benar menahannya, membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Kamu mau pergi kemana? Bab 1032, kehancuran yang akan datang. Ekspresi si Tingming berubah drastis dalam sekejap. Karena dia merasakan aura yang menakutkan dari wanita di depannya. Anda. Sebelum dia sempat mengatakan sesuatu, wanita bertopeng itu bertepuk tangan, dan tiba-tiba meletuslah kekuatan dahsyat dari langit dan bumi. Ledakan. Semua lampu kekaisaran hancur, dan sosok si Tingming tertekan ke tanah, dengan luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Kau benar-benar tidak jujur. Wanita bertopeng itu mengabaikannya dan menatap Kinnan. Ia mengangkat kerudungnya, memperlihatkan senyum menawan. Kinnanan. Putri. Kinnan berdiri di sana dengan linglung. Ia tidak pernah menyangka putri yang selama ini disayanginya akan muncul di hadapannya saat ini. HMPH, apa kau sengaja menghindariku? Aku baru saja pergi ke halaman Kaisar Naga dan kau sudah pergi. Aku butuh banyak usaha untuk menemukanmu. Putri Miao Miao mengacungkan tinju merah mudanya. Kinnan tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap sang putri, dan tiba-tiba dia mengerti. Entah sudah berapa lama sejak terakhir kali ia bertemu sang putri sejak mereka berpisah di Sekte Wuliang. Dibandingkan sebelumnya, sang putri kini tumbuh lebih tinggi, tubuhnya semakin sempurna,
dan ia bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Meskipun sang putri dulu berwajah cantik dan berkulit cerah, dari kejauhan ia tampak seperti seorang gadis, tetapi sekarang ia telah menjadi seorang wanita. Apa yang kau lihat? Putri Miao Miao sedikit tersipu dan menatap Qin Nan dengan dingin. Kenapa kamu di sini? Tanya Qin Nan tanpa sadar. Tidak bolehkah aku ikut? Kata Putri Miao Miao dengan marah. Pergi dan selesaikan masalahnya dulu. Aku akan mengurusmu nanti. Oke. Qin Nan sadar kembali dan tak dapat menahan senyum cerahnya. Kultivasi sang putri telah berubah, dan dia pun telah berubah, tetapi dia tetaplah putrinya. Memikirkan hal ini, Qin Nan melihat ke arah Si Tingming. Qin Nan, kau, jika kau membunuhku, tuanku, Kaisar Agung Huoling, tidak akan pernah melepaskanmu. Jika kau melepaskanku, aku akan memberimu semua keuntungan, dan semua dendam di antara kita akan terhapus. Tubuh Si Tingming bergetar, dan dia berkata dengan keras. Dia tahu betul bahwa hanya dengan memindahkan Kaisar Huoling keluar dia akan mempunyai kesempatan bertahan hidup. Tuanmu, Kaisar Huoling, aku sungguh tak sabar menantikan dia menyusahkanku. Tatapan mata Qin Nan berubah dingin, lalu dia melesatkan seberkas energi pedang. Nomor 82 dalam daftar Kaisar, Si Tingming, jatuh. Kemudian Qin Nan melihat ke arah tiga pria tua berambut hitam. Ketiganya terkejut dan wajah mereka menjadi pucat. Qin Nan saja sudah cukup menakutkan, dan sekarang ada juga seorang wanita dengan tingkat kultivasi leluhur bela diri puncak. Menghadapi barisan seperti itu, mereka sama sekali tidak punya harapan untuk lolos. Rekan Taois Qin Nan, ambillah roh bela diri tak bertuan dan pohon bela diri tak bertuan ini. Aku hanya memintamu untuk mengampuni nyawa kami. Jangan khawatir. Kami bertiga bersedia bersumpah demi langit dan bumi untuk tidak pernah membocorkan keberadaanmu. Ada sedikit permohonan di mata lelaki tua berambut hitam itu. Ekspresi Qin Nan tetap tenang. Dengan lambaian tangannya, ia memasukkan pohon bela diri tanpa pemilik ke dalam cincin penyimpanannya. Ia lalu berkata, roh bela diri tanpa pemilik itu milikmu. Kau boleh mengambilnya, dan aku tidak akan membunuhmu, tapi ada satu syarat. Syarat? Ketiga lelaki tua berambut hitam itu tercengang. Sangat mudah. Katakan padaku di mana keberadaan tiga kaisar dan naga hitammu, kata Qin Nan. Sekarang di lini tengah, saya telah memanen pohon seni bela diri tanpa pemilik yang sudah cukup. Saatnya pergi ke lapangan dalam. Ketiga putra kaisar dan naga hitam semuanya berada di pelataran dalam. Daripada menunggu sekelompok orang ini mengetahui berita itu dan datang untuk menghadapinya, lebih baik ia mengambil inisiatif dan menyingkirkan semua orang ini. Terlebih lagi, tiga kaisar dan yang lainnya datang ke medan perang Lian Huang ini. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Qin Nan dapat mengikuti petunjuk dan menjelajahi harta karun. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Ini, pria tua berambut hitam itu menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya, lalu menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, akan kukatakan. Kuharap rekan Dao Qin Nan menepati janjinya. Lalu lelaki tua berambut hitam itu menceritakan keberadaan ketiga putra kaisar dan lainnya. Qin Nan melirik peta yang diberikan Gong Yang dan langsung mendapat gambaran jelas tentang lokasi itu dalam benaknya. Kalian pergilah. Qin Nan melambaikan tangannya. Terima kasih, rekan Taois. Ketiga lelaki tua berambut hitam itu menghela napas lega dan berbalik untuk pergi. Sebelum mereka melangkah beberapa langkah, Qin Nan tiba-tiba berkata, tunggu. Ketiga tetua berambut hitam itu tertegun dan hendak mengatakan sesuatu ketika Qin Nan berkata dengan tenang, kalian bertiga cukup pintar. Aku sarankan kalian meninggalkan naga hitam dan bergabung dengan Kalajengking Darah, karena naga hitam akan segera dihancurkan. Ketiga lelaki tua berambut hitam itu tercengang. Ketika mereka sadar, Qin Nan dan Putri Miao Miao telah menghilang dari tempat itu. Di udara yang dipenuhi semangat juang, Qin Nan dan Putri Miao Miao terbang maju berdampingan. Qin Nan diam-diam melirik profil Putri Miao Miao. Ia kini tahu asal-usul sang putri yang sebenarnya. Ia adalah putri dari Taman Obat yang Hilang, salah satu dari 7 kekuatan utama di kerajaan Demigod. Identitasnya sangatlah berharga. Namun, dengan identitas seperti itu, mengapa dia berakhir di Sekte Xuanling di alam bawah dan menderita luka serius? Mungkinkah sesuatu terjadi pada kebun obat yang hilang? Pertanyaan-pertanyaan berkelebat di benak Qin Nan. Setelah ragu sejenak, ia pun bertanya, Qin Nanan, kau baik-baik saja di Zhongzhou. Sekarang semua kekuatan besar mengincarmu dan ingin membunuhmu, goda Putri Miao Miao. Bisakah kita tidak membicarakan ini?
Kinnan terbatuk pelan. Tidak apa-apa kalau kita tidak membicarakan ini. Putri Miao Miao memutar matanya dan membungkuk untuk berbisik. Kalau begitu, katakan padaku, apakah kau benar-benar tahu tentang harta Kaisar Duantian? Ini. Kinnan mencium aroma harum yang berasal dari sang putri dan sedikit terganggu sejenak. Aku bertanya padamu. Putri Miao Miao mengangkat alisnya. Yah, aku tahu. Kinnan tersadar dan segera menenangkan pikirannya. Ia meliriknya dengan waspada dan berkata, kau tak perlu mengganggu rencana Tian Baozang. Itu tak berarti apa-apa bagimu. HMPH, kau jelas-jelas tidak mau memberitahuku dan ingin menguasainya sendiri. Putri Miao Miao mendengus tak percaya dan berkata, akulah putri dari Taman Obat yang hilang. Aku tidak tertarik pada harta karun langit yang rusak. Yah, itu sebenarnya tidak berarti apa-apa bagimu. Kinnan menghela napas lega. Kalau begitu, katakan padaku, apa isi harta karun langit yang rusak itu? Bagaimana kau tahu itu tidak berarti apa-apa bagiku? Petik 2. Petik 2. Setelah berjuang keras, Putri Miao Miao melepaskan Kinnan ketika melihat betapa frustrasinya Kinnan. Ia tertawa terbahak-bahak seperti lonceng perak yang menggema di seluruh dunia. Kinnanan, ada yang ingin kutanyakan padamu. Putri Miao Miao tiba-tiba teringat sesuatu. Baiklah, silakan. Di sektemu, atau di Zongzu, apakah ada kultivator perempuan yang pernah berbuat jahat padamu? Bisik Putri Miao Miao, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Apa itu? Kinnan benar-benar bingung. Apa itu? Itu. Oh, apakah ada biksu perempuan yang mengungkapkan cintanya padamu atau semacamnya? Apakah dia ingin kau menjadi pasangan taunya? Wajah Putri Miao Miao semakin memerah. Mengungkapkan cinta? Menjadi pasangan Tao? Kinnan kehilangan kata-kata dan berkata, jadi itu yang kau tanyakan. Tidak ada yang salah dengan itu. Benarkah? Mata Putri Miao Miao tampak berbinar, lalu ia terkikik, pasti karena kau terlalu jelek, dan semua orang membencimu. Mustahil. Kurasa aku tidak tega memperhatikan hal-hal ini. Jelas karena kamu jelek orang lain memandang rendah kamu. Kalau kamu bilang begitu, biarlah begitu. Keduanya mengobrol satu sama lain, seolah-olah mereka kembali ke masa lalu di Sekte Xuanling. Bab 1033, Istana Perunggu di sungai. Sesampainya di belakang panggung, Kinnan sedikit terkejut. Ia tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Di saat yang sama, ia juga sedikit tidak puas. Ia tidak pandai mengobrol. Bahkan saat bersama Gong Yang, ia jarang bercerita tentang pengalamannya. Namun, entah mengapa, ketika sang putri bertanya tentang hal itu, ia menceritakan semua yang ia alami di Zongzu. Meskipun Kinnan pernah membenci sang putri karena selalu memanfaatkan, merampok, dan menindasnya, ia kemudian menyadari bahwa sang putri adalah tipikal orang yang berlidah tajam namun berhati lembut. Apalagi, siapapun yang mendekatinya, sang putri akan menjadi orang pertama yang berdiri di hadapannya. Dia tampaknya menjadi zona terlarangnya. Memikirkan hal ini, Kinnan merasakan sedikit hangat di hatinya, dan ada perasaan aneh yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Kaisar Huoling, Kaisar Pedang Seribu Cahaya, dan semua kekuatan besar lainnya sebenarnya bersatu. Putri Miao Miao tidak menyadari ekspresi Kinnan. Matanya yang indah tampak dingin saat ia mendengus, kita selesaikan putra mereka dulu, baru kita selesaikan orang-orang ini nanti. Dia kebetulan mendengar Kinnan berbicara tentang apa yang terjadi di halaman Kaisar Naga beberapa waktu lalu. Semangat juang di arena dalam ini begitu kuat. Apakah itu berpengaruh padamu? Kinnan segera menenangkan pikirannya dan mengganti topik pembicaraan. Sekarang mereka berada di lapangan dalam. Semangat juang yang mereka pancarkan 5 kali lebih kuat daripada yang ada di lini tengah, sungguh luar biasa. Tentu saja, Putri Miao Miao kembali bangga dan berkata, akulah sang putri. Petik 2. Petik 2. Nah, ke arah mana mereka? Tanya Putri Miao Miao. Itu ada di depan kita di sebelah kiri, dan masih agak jauh. Kinnan melirik peta. Kiri depan, ya. Putri Miao Miao tiba-tiba mengangkat tangan gioknya yang indah. Dari telapak tangannya, kekuatan lembut surga dan bumi menyebar ke segala arah. Kinnan segera melihat bahwa di negeri yang jauh, satu demi satu obat spiritual tersembunyi bersinar dengan cemerlang, seolah-olah menanggapi sang putri. Ya, kami menemukannya. 1 jam yang lalu, ketiga kaisar dan pasukan mereka bertempur sengit, lalu mengubah arah dan bergerak ke sisi kanan depan kami. Ayo cepat ke sana, kata Putri Miao Miao. Tajam. Mata Kinnan berbinar karena kegembiraan. Hanya dengan mengendalikan ramuan itu, Putri Miao Miao bisa dikatakan menentang kehendak surga di banyak alam rahasia. Entah itu menemukan harta karun, del,
Itu jauh lebih mudah baginya daripada kultivator lainnya. Keduanya terbang cepat ke arah kanan depan. Sepanjang perjalanan, Putri Miao Miao sangat bahagia dan tawanya tak henti-hentinya, seperti yang ia dapatkan dari berbagai ramuan spiritual. Karena kemanapun ia pergi, sedalam apapun harta karun itu disembunyikan, ia selalu membawa pergi semuanya, bahkan yang paling biasa sekalipun. Bahkan Qin Nan secara tak terduga memperoleh pohon bela diri tanpa pemilik. Kita sudah sampai. Putri Miao Miao berhenti dan sedikit mengernyit. Di depan mereka, sebuah sungai besar muncul, berkelok-kelok tanpa ujung. Airnya berwarna merah tua, memancarkan aura pembunuh. Sungai ini, seperti gunung kristal, diubah oleh sihir kekaisaran seorang pria kuat di masa lalu, tetapi lebih kuat dari yang terakhir. Ada riak aneh di dasar sungai. Qin Nan melirik dengan pupil kirinya dan menyadari sesuatu yang aneh. Keduanya saling memandang, mengangguk, lalu melompat ke sungai. Begitu mereka masuk, gelombang aura pembunuh mengembun menjadi tengkorak dan menyerbu ke arah mereka berdua. Semangat juang Qin Nan meledak, dan sebelum kerangka itu mendekat, dia menghancurkannya berkeping-keping. Tubuh kedua pria itu tenggelam dengan cepat. Benar saja, setelah tenggelam selama setengah jam, sebuah istana perunggu ditemukan merayap di dasar sungai berwarna merah tua. Istana itu panjangnya lebih dari 300 kaki dan tingginya lebih dari 200 kaki. Meskipun bagian luarnya sudah lapuk, istana itu masih memancarkan aura kemegahan. Gerbang istana perunggu terbuka pada saat ini. Istana perunggu ini terlihat agak familiar. Putri Miao Miao mengamatinya dari atas ke bawah dan mencoba mengingatnya, tetapi ia tidak dapat mengingatnya. Ayo masuk dan lihat, ucap Qin Nan, lalu mereka berdua langsung menghilang ke dalam gerbang. Pertama, di depan mereka berdua terbentang koridor gelap yang dipenuhi mayat. Di udara, masih ada jejak tekad kekaisaran yang belum pudar, begitu pula aroma darah yang tercium. Jelas bahwa pertempuran besar baru saja pecah. Setelah menyusuri koridor, kami tiba di lantai pertama. Lantai pertama berantakan, dengan selokan di mana-mana. Hanya pilar batu di tengah yang berdiri kokoh bagai gunung. Ada formasi yang terukir di pilar batu ini. Kau bisa melewatinya dan naik ke lantai 2. Qin Nan melirik sekilas dan meletakkan telapak tangannya di bawah pilar batu. Pilar batu itu tiba-tiba bersinar dengan sinar cahaya, menyelimuti mereka berdua dan menghilang di tempat. Desir. Qin Nan dan sang putri mendarat di sepetak rumput. Qin Nan melihat sekeliling dan mendapati padang rumput itu tak berujung dan tak ada jejak apapun. Ini ilusi. Qin Nan segera menyadarinya. Merusak. Putri Miao Miao membentuk segel dengan tangan gioknya dan menepukkannya ke atas. Terdengar ledakan keras, dan seluruh padang rumput dan langit hancur berkeping-keping seperti cermin. Ilusi itu baru saja menghilang, dan sebelum mereka sempat mengamati keadaan sekitar, aura pembunuh yang mengejutkan tiba-tiba menimpa mereka berdua. WHO, siapa? Sialan, kok bisa ada yang datang ke sini? Teriakan tajam terdengar satu demi satu. Qin Nan mendongak dan melihat aula kosong yang dipenuhi 37 kultivator. 23 di antaranya berada di tingkat ke-7 Martial Ancestor, 10 di tingkat ke-8 Martial Ancestor, dan 4 sisanya berada di tingkat ke-9 Martial Ancestor. Ada pola naga hitam di bahu dan tangan mereka. Itu orang-orang naga hitam? Kenapa ada orang di sini? Kalian pecundang, kenapa tidak kalian lakukan saja dan bunuh mereka berdua? Saat itu, terdengar raungan marah dari belakang aula. Seorang pria jangkung dan tegap berambut hitam berjalan keluar. Setiap langkah yang diambilnya, seolah-olah ada seekor binatang buas di dalam tubuhnya, yang meraung dengan momentum yang mengerikan. Orang ini adalah Panglima Naga Hitam, yang kultivasinya telah mencapai puncak leluhur bela diri. Selain itu, di belakang Panglima Naga Hitam, ada 5 kultivator. Di antara kelima kultivator ini, hanya satu yang berada di tingkat ke-9 Martial Ancestor, dan yang lainnya berada di puncak Martial Ancestor. Mendengar auman sang komandan, semua orang bereaksi dan langsung menampakkan keganasan di mata mereka, siap melepaskan jurus mematikan. Pada saat ini, 3 orang lagi keluar di samping Panglima Naga Hitam. Mereka adalah 3 Pangeran Agung Huo Wulong. Ketika mereka bertiga mendongak, tiba-tiba mereka disambar petir dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Lalu mereka menyadari, Qin Nan, kenapa kau di sini? Qin Nan, Komandan Naga Hitam tercengang, begitu pula semua orang yang hadir. Bukankah ini si jenius dari Akademi Kaisar Naga, peringkat ke-96 dalam daftar kaisar, yang akan mereka hadapi? Kalian bertiga akhirnya bertemu lagi.
Qin Nan menatap ketiga putra kaisar dengan senyum di bibirnya. Lengan kanannya perlahan hancur dan berubah menjadi pedang pemutus langit. Dalam sekejap, niat membunuh yang dingin menyebar ke seluruh aula, dan seolah-olah musim dingin telah tiba. Bab 1034, banyak harta karun, akhirnya kita bertemu lagi. Mungkinkah Qin Nan dan wanita cantik ini datang kepada mereka dengan sengaja? Beberapa keraguan muncul di benak setiap orang. Pisau ini, mungkinkah itu pisau pemecah langit? Komandan Naga Hitam menatap pisau pemecah langit dengan mata terbelalak, suaranya sedikit bergetar. Pedang pemecah langit? Ekspresi terkejut terlihat di wajah semua orang. Inilah pedang pemecah langit. 300 tahun yang lalu, Kaisar Agung Duantian menggunakan malapetaka ilahi sebagai palu dan tubuhnya sebagai tungku untuk menempa senjata ilahi yang tiada taraf, yang menarik banyak orang kuat dan membuat mereka gila. Pedang pemecah langit. Qin Nan, aku tak menyangka kau benar-benar mendapatkan pedang pemecah langit. Huo Wulong dan dua orang lainnya bereaksi, wajah mereka dipenuhi kegembiraan, dan mata mereka memancarkan keserakahan yang kuat. Pedang langit rusak ada di tangan Qin Nan, jadi tidak diragukan lagi bahwa harta karun langit rusak telah diperoleh Qin Nan. Selama mereka membunuh Qin Nan, mereka dapat memperoleh pedang langit rusak dan harta karun langit rusak yang legendaris. Komandan Naga Hitam dan yang lainnya jelas menyadari hal ini. Pada saat ini, napas semua orang menjadi cepat seperti serigala lapar. Qin Nan, berhentilah bicara omong kosong dengan mereka. Hadapi saja ketiga orang itu sendiri. Sedangkan sisanya, aku akan membantumu mengatasi mereka dulu. Putri Miao Miao mengerutkan kening. Ia merasa jijik dengan orang-orang ini. Bagus. Qin Nan mengangguk. Panglima Naga Hitam, ayo kita bergabung untuk menekan mereka berdua dan merebut harta karun itu. Ketiga putra Kaisar Huo Wulong bereaksi dan berteriak keras. Hehehe, cuma dua orang yang berani nyerang kita? Ayo, semuanya bareng-bareng. Panglima Naga Hitam tertawa muram dan melambaikan tangannya. Ledakan. Aura yang mencengangkan meledak, dan Komandan Heilong beserta yang lainnya bergegas menghampiri. Meskipun hanya puluhan orang, mereka memiliki momentum pasukan jutaan orang, megah dan luas, serta sangat menakutkan. Cakram spiritual semua dunia, tekan itu untukku. Putri Miao Miao melengkungkan bibirnya, mengangkat tangan gioknya, dan mengeluarkan cakram kristal seukuran telapak tangan. Ia menjentikkan jarinya, dan cakram kristal itu melesat keluar, tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan semburan kekuatan agung langit dan bumi tercurah dalam sekejap. Apa ini? Ekspresi Panglima Naga Hitam dan yang lainnya berubah, dan di belakang mereka, roh bela diri dan pohon bela diri dilepaskan pada saat yang sama. Mereka semua telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di medan perang Lian Huang, dan tentu saja mereka sudah berpengalaman. Dalam sekejap, mereka semua bergerak dan melepaskan satu demi satu senjata sihir aneh dan teknik kekaisaran kuno. Seluruh aula menjadi menyilaukan dan kacau. Wus-wus. Sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Kekuatan agung langit dan bumi yang meletus dari cakram itu berubah menjadi tangan-tangan raksasa, mengabaikan kekuatan senjata ajaib dan teknik kekaisaran, dan menjepit setiap kultivator naga hitam. Ia mundur dan menarik semua manusia naga hitam. Putri Miao Miao berjinjit dan mendarat di atas cakram. Segel ajaib terbentuk dan cakram itu langsung menekan ke bawah. Komandan Naga Hitam dan yang lainnya langsung berteriak kesakitan. Rasanya seperti ada batu besar yang menekan punggung mereka. Mereka sedikit membungkuk dan tubuh mereka terasa sangat kaku. Untuk sesaat, sekuat apapun mereka melawan, mereka tak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Apa-apaan ini? Lelucon apa ini? Kita banyak sekali, tapi kita semua ditindas. Ekspresi Panglima Naga Hitam dan yang lainnya berubah drastis, dengan kengerian di mata mereka. Mereka punya tim yang begitu besar sehingga mereka bisa bertarung secara seimbang bahkan jika seorang semi-kaisar datang. Tapi sekarang wanita di depan mereka ini menindas mereka semua hanya dengan satu gerakan. Harta karun apakah cakram ini? Ekspresi ketiga putra Huo Wulong berubah drastis. Aku tak pernah menyangka situasinya akan berubah seperti ini dalam sekejap mata, meski tadi aku berada di atas angin. Jangan panik. Meskipun wanita ini telah menekan semua anak buah naga hitam, dia sudah menghabiskan seluruh kekuatannya dan tidak punya waktu untuk menyerang. Qin Nan hanya berada di peringkat ke-96 dalam peringkat kaisar dan level ke-6 leluhur bela diri. Jika kita bertiga bergabung, itu sudah lebih dari cukup untuk membunuhnya. Huo Wulong bereaksi cepat dan berteriak, dan kedua pangeran lainnya segera tenang. Ya, hanya ada satu Qin Nan, dan mereka bertiga masih takut padanya. Lagi pula, mereka bertiga menduduki peringkat lebih dari 100 dalam daftar kaisar,
dan mereka juga punya banyak harta karun ajaib. Ini bukan pertempuran rahasia di malam abadi. Melihat pemandangan ini, Komandan Naga Hitam dan yang lainnya menghela napas lega. Menurut mereka, ketiga pangeran itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Qin Nan. Sekalipun mereka tidak bisa menghadapinya, selama mereka bisa menunda sedikit waktu, mereka bisa melepaskan diri dari belenggu wanita ini. Mereka akan tetap menang. Qin Nan, ada jalan menuju surga tapi kau tak mengambilnya. Tak ada pintu menuju neraka tapi kau datang sendiri. Semua yang ada padamu hari ini adalah milik kami. Huo Wulong dan dua lainnya menunjukkan ekspresi garang di wajah mereka, dan tanpa ragu, mereka bertepuk tangan. Tiga artefak kekaisaran yang sangat berbeda muncul di hadapan mereka, memancarkan kekuatan kekaisaran yang kuat. Gerakan pertama Dewa Perang, prajurit yang tak tertandingi. Tebas. Qin Nan meraung keras, semangat juangnya mencapai puncaknya. Pedang pemecah langit di tangannya mengeluarkan energi pedang yang mencengangkan dan menebas langsung ke bawah. Ledakan. Saya melihat bahwa tiga senjata kekaisaran besar hampir tidak memiliki perlawanan dan terpotong menjadi dua. Mengerikan sekali. Layak disebut pedang pemecah langit, senjata suci sejati yang tak tertandingi. Ada sedikit ekspresi terkejut di mata semua orang yang hadir. Lepaskan semangat bela diri, lepaskan pohon bela diri. Ekspresi ketiga kaisar sedikit berubah. Tetapi mereka segera bereaksi dan menyebar. Tiga roh bela diri dan tiga pohon bela diri masing-masing menempati tiga sisi. Gelombang kehendak kekaisaran segera dilepaskan dan langsung menuju Qin Nan. Penekanan tiga arah. Runtuhnya, domain. Qin Nan berdiri di sana dengan pisau di tangan, matanya sedingin es. Seberkas cahaya hitam langsung memancar darinya, menyebar dengan cepat ke segala arah. Kemanapun cahaya hitam itu menjangkau, semua kekuatan kekaisaran akan runtuh. Apa benda ini? Ketiga putra kaisar, naga hitam dan yang lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka. Mereka belum pernah melihat teknik kekaisaran yang begitu mengerikan. Putri Miao Miao, yang duduk di atas cakram, memegang dagunya yang halus dengan tangan gioknya, dan menyaksikan pemandangan itu dengan penuh minat. Setelah sekian lama berpisah, dia masih ingin melihat seberapa besar kekuatan Qin Nan tumbuh. Jangan sembunyikan apapun. Tunjukkan pada kami semua apa yang kalian punya. Huo Wulong bereaksi dan berteriak dengan tegas. Qin Nan ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bagus. Dua pangeran lainnya mengangguk. Dalam sekejap, mereka bertiga mengeluarkan jimat, senjata ajaib, dan bahkan beberapa tulang dari tas penyimpanan mereka. Ada banyak metode, tak terhitung jumlahnya dan menakjubkan. Jika orang lain, mereka mungkin akan ketakutan setelah melihat pemandangan ini. Mati. Huo Wulong meraung, dan kekuatan leluhur bela diri di tubuhnya disuntikkan ke setiap harta. Kuas, kuas, kuas. Dalam sekejap, sinar cahaya yang berbeda-beda yang tak terhitung jumlahnya menyambar, termasuk api dan guntur di seluruh langit, es kuno dari neraka, boneka sura yang tak berjiwa, dan seterusnya, menutupi langit dan bumi. Bab 1035, Pemenggalan Kepala Putra Kaisar, seperti yang diharapkan dari salah satu dari tiga kaisar agung. Mata Komandan Naga Hitam dan yang lainnya berbinar. Dengan begitu banyak harta, tidak akan ada masalah dalam menghadapi Qin Nan. Tak lama lagi aku bisa keluar, gumam Panglima Naga Hitam dalam hati, diam-diam mempraktikkan teknik kekaisaran. Meskipun ia telah bergabung dengan tiga pangeran agung, ia sama sekali tidak mempercayai mereka. Jika mereka menunggu sampai ketiga pangeran membunuh Qin Nan dan mereka belum pergi, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun langit yang rusak. Itu terjadi dalam sekejap mata. Pohon leluhur bela diri, lepaskan. Qin Nan berteriak pelan, dan pohon bela diri runtuh terbang keluar dari langit, mendarat di tanah di belakangnya, dan meletus dengan kehendak kehancuran yang mencengangkan. Seluruh area yang runtuh tiba-tiba diberkati dan berubah hitam seperti tinta. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan terdengar silih berganti, dan seluruh aula mulai bergetar hebat. Apakah dia sudah mati? Ketiga pangeran Huo Wulong menatap pemandangan ini dengan saksama, dan Panglima Naga Hitam serta yang lainnya juga memperhatikan dengan saksama. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ketika api yang tak terhitung jumlahnya menghilang, semua senjata sihir, jimat, del yang meluncur turun terlihat meleleh dengan cepat, seolah-olah dibakar oleh api surgawi. Bagaimanapun, mereka tidak dapat mencapai jarak setengah kaki Qin Nan. Ini. Semua orang tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Teknik kekaisaran macam apa ini? Apakah Qin Nan benar-benar hanya seorang leluhur bela diri tingkat ke-6? Sudah selesai menggunakan metode kalian?
Sekarang giliranku. Qin Nan menatap ketiga pangeran dan berbicara dengan ringan. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba bergegas keluar dari alam runtuh, dan pedang langit patah menebas langsung ke leher ketiga pria itu. Rasa dingin tiba-tiba meledak di hati ketiga putra kaisar, menyebabkan sedikit rasa takut muncul di mata mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak dapat menangkis pukulan ini, mereka pasti akan mati. Gunakan jimat kaisar. Huo Wulong bereaksi, meraung, dan mengeluarkan jimat. Dua pangeran lainnya melakukan hal yang sama dan mengeluarkan jimat. Mereka bertiga menghancurkan jimat itu tanpa ragu-ragu. Ini kartu truf terakhir mereka. Awalnya mereka ingin menyembunyikannya, tapi sekarang tidak ada cara lain. Ledakan. Dalam sekejap, 3 sinar cahaya kekaisaran bersinar, dan 3 sosok besar muncul di aula. Gelombang kekuatan kekaisaran menyapu seluruh tempat bagaikan badai. Jimat kekaisaran dari 3 kaisar agung bukanlah jimat kekaisaran milik murid sejati biasa. Meskipun belum mencapai tingkat kaisar pedang luar biasa di masa lalu yang menggunakan esensi dan darahnya untuk berkorban, jimat kekaisaran itu hanya sedikit lebih lemah. Siapa yang berani menyakiti anakku? Bayangan ketiga kaisar agung itu berdiri di kehampaan, menatap ke bawah. Suara mereka bagai guntur, membuat telinga semua orang yang hadir berdengung. Aku tidak akan pernah mengganti namaku, dan aku tidak akan pernah mengganti nama keluargaku. Itu Qin Nan. Qin Nan mencibir. Menghadapi bayangan 3 kaisar agung, ia tak gentar. Ia melompat, diikuti oleh pohon leluhur bela diri. Kehendak kehancuran menyapu, menyatu dengan kehendak pedang pemutus langit dan menebas langsung. Bagaimana dengan keinginan kaisar? Bunuh dia tanpa ragu. Ketiga putra Huo Wulong, Panglima Naga Hitam, dan yang lainnya tercengang. Mereka tak menyangka Qin Nan begitu berani sampai berani bertarung langsung dengan hantu kaisar agung. Qin Nan, kau mencari kematian? Kaisar Huoling dan 2 kaisar lainnya tercengang ketika mendengar ini, lalu mereka meledak dalam amarah yang mengerikan, mengangkat tangan, dan menamparnya. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan meletus dan bertabrakan dengan niat pedang Qin Nan. Ledakan. Ketika keduanya berpotongan, energi yang kuat menyebar. Niat pedang Qin Nan hancur berkeping-keping. Ketika sisa kekuatan pedang itu datang, ia mengangkat lengan kirinya dan menangkisnya. Meskipun terdorong puluhan langkah, ia tak mundur sama sekali. Ia mengarahkan jari-jari kakinya dan kembali menyerbu ke depan. Kau ingin membunuhku hanya dengan sebuah wasiat? Qin Nan mengeluarkan raungan panjang, dan dengan pikirannya, segel 8 mayat roh jahat di tubuhnya segera terlepas. Di belakangnya, 4 pohon dewa perang menjulang ke langit. Ini, 5 pohon seni bela diri. Murid ketiga kaisar agung itu menyusut. Ketiga putra Huo Wulong, Panglima Naga Hitam, dan lainnya semuanya tersambar petir, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Wajah halus Putri Miao Miao tiba-tiba berubah serius, dan tatapan matanya menjadi sangat tajam. 5 pohon seni bela diri, jadi Qin Nan benar-benar melampaui aturan seni bela diri. Kota. Qin Nan melambaikan tangannya. 5 pohon bela diri berbaris dalam satu baris, kemauan mereka meledak, dan mereka langsung menekan 3 kaisar. Ledakan. Seluruh aula seakan-akan dipukul oleh palu besar. Sosok tinggi dan agung dari 3 kaisar sebenarnya ditekan oleh 5 pohon seni bela diri ini, dan tidak ada jejak pemandangan megah dan mengesankan tadi. Anda. Ketiga kaisar itu hendak mengatakan sesuatu ketika sebilah pedang yang mengerikan menebas tubuh mereka, menghancurkan tekad hantu itu berkeping-keping. Kalian selanjutnya. Qin Nan menoleh dan menatap ketiga putra kaisar. Huo Wulong dan 2 orang lainnya begitu ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah. Tubuh mereka basah oleh keringat, mata mereka dipenuhi ketakutan. Adegan yang baru saja terjadi memiliki dampak besar pada mereka. Qin Nan, apa yang akan kau lakukan? Jika kau membunuh kami, ayah kami tidak akan membiarkanmu pergi dan akan memburumu di seluruh Zhongzhou. Jangan bunuh aku, beri kami kesempatan untuk hidup. Kau boleh meminta apa saja, dan kami akan menyetujuinya. Suara Huo Wulong penuh dengan gemetar. Satu-satunya harapannya sekarang adalah Qin Nan akan mempertimbangkan identitas mereka dan mengampuni nyawa mereka. Wajah Qin Nan tidak menunjukkan fluktuasi. Qin Nan, pikiran Huo Wulong runtuh dan ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, ayah kami sudah mengirim orang ke alam bawah. Jika kau membunuh kami, keluarga Qinmu akan hancur, dan ayahmu Qin Tian juga akan mati. Kau, apa katamu? Mengirim orang ke alam bawah? Qin Nan menyipitkan matanya sedikit dan bertanya. Baik, melihat Qin Nan tampak mundur, Huo Wulong merasakan secercah harapan untuk bertahan hidup dan berkata cepat,
kami sudah menyelidikimu, jadi kami mengirim orang ke sana. Jika kau membunuh kami sekarang, ayah dan yang lainnya pasti akan mengambil tindakan terhadap keluargamu. Jadi, jika kau membiarkan kami pergi, apa yang kau inginkan? Wah, bagus sekali langkah keluargaku. Kalian memang hebat. Wajah tenang Kinnan tiba-tiba berubah sangat dingin, dan kemarahan yang luar biasa muncul di matanya. Sejak datang ke Zhongzhou, dia tidak pernah semarah ini. Keluarga adalah titik lemahnya dan batas akhirnya. Untuk memaksanya, sekelompok orang ini benar-benar menyerang keluarganya secara diam-diam. Mati. Kinnan mengayunkan pedang pemecah langit di tangannya dan menebasnya tanpa ampun. Putra tiga kaisar agung? Jadi bagaimana jika mereka adalah putra ketiga kaisar? Jadi bagaimana kalau saya menyinggung semua kaisar? Bahkan jika mereka adalah 5 putra kaisar, 10 putra kaisar, atau 20 putra kaisar, selama mereka berani menyentuh batasnya, dia akan membunuh mereka semua. Bab 1036 kembali ke surga yang terbakar pada saat yang sama, di Zhongzhou, Istana Changyu. Siapa? Siapa yang berani membunuh putraku? Wajah Kaisar Huoling sangat muram, dan ia memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Jika aku tahu siapa kau, aku pasti akan menghabisi seluruh keluargamu. Seluruh aula bergetar karena amarahnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di medan perang Lian Huang. Karena kehendak dan klon yang dilepaskannya telah dilucuti dari dirinya, membentuk individu yang terpisah, tidak dapat berkomunikasi dengan pikiran satu sama lain. Paling-paling, ia hanya bisa merasakan di mana kehendak dan klonnya telah jatuh. Meskipun dia menggunakan esensi dan darah untuk memurnikannya seperti kaisar pedang luar biasa, dia hanya bisa merasakan fluktuasi kekuatan saat itu. Cepat dan kirim perintahnya, suruh saudara kedua kembali ke istana Changyu sesegera mungkin. Kaisar Huoling menarik napas dalam-dalam lalu mengirimkan pikiran ilahi. Meskipun marah, Huo Wulong kini telah tiada. Sebagai kepala istana Changyu, ia harus segera menyesuaikan arah dan memulihkan putra kaisar. Lagi pula, dia memiliki lebih dari 1 putra. Tak hanya Kaisar Huoling yang marah, 2 kaisar dari 2 kekuatan bintang 2 lainnya juga meluapkan amarah yang luar biasa. Sambil bergegas mengirim orang untuk menyelidiki, mereka juga mulai membangun kembali putra kaisar. Bagi seluruh Zhongzhou, kematian 3 putra kaisar merupakan peristiwa besar, tetapi juga bukan peristiwa besar. Karena ketiga kaisar sengaja menyembunyikannya, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Saat ini, di medan perang Lian Huang, di Istana Perunggu, Panglima Naga Hitam dan yang lainnya semuanya tampak linglung. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Kinnan benar-benar berani mengambil tindakan dan bahkan membunuh ketiga putra kaisar. Ini adalah putra dari 3 kaisar agung. Begitu ketiga kaisar tahu, siapapun dirimu, kau harus menanggung murka para kaisar agung ini. Lumayan. Kau benar-benar melampaui aturan bela diri sebelum aku. Kau pantas dilatih dengan saksama oleh putri ini. Putri Miao Miao menatap Kinnan dengan kilatan aneh di mata indahnya, dan ada sedikit kebanggaan dalam nadanya. Kinnan tidak mengatakan apapun dan menatap ke arah Komandan Naga Hitam dan yang lainnya. Wajah Panglima Naga Hitam dan lainnya tiba-tiba berubah pucat. Kinnan berani membunuh bahkan 3 putra kaisar, jadi bagaimana mungkin dia tidak berani membunuh mereka? Kinnan, tidak perlu membunuh mereka. Aku punya cara untuk mengendalikan mereka. Tentu saja, mereka tidak akan memberitahu siapapun tentang pelanggaran aturan bela diri yang kau lakukan, atau tentang pembunuhanmu terhadap ketiga orang ini. Jika mereka bicara sepatah kata pun, mereka akan mati. Mata Putri Miao Miao berputar, dan dia mendapat sebuah ide dan menghentikan Kinnan. Komandan Naga Hitam dan yang lainnya semuanya tercengang. Menjinakkan mereka? Mengapa rasanya seperti menjinakkan hewan peliharaan? Komandan Naga Hitam dan orang-orang kuat lainnya secara tidak sadar ingin melawan. Lagi pula, mereka adalah orang-orang kuat yang ditakuti oleh orang-orang di kota Chanyang. Bagaimana mungkin mereka bisa dijinakkan dan menjadi budak orang lain? Namun, saat Kinnan melirik mereka merasa seakan-akan seember air dingin telah dituangkan ke dalam hati mereka, dan mereka terdiam. Domestikasi memang memalukan, tetapi lebih baik daripada kematian. Mungkin saat itu, aku bisa membicarakannya dengan wanita misterius ini dan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasanku. Kalau begitu, kuserahkan padamu, putri. Aku harus kembali ke negeri kuno Burning Heaven sekarang. Pedang langit patah di tangan Kinnan perlahan menghilang dan berubah menjadi lengan kanannya. Keluarganya sekarang menjadi sasaran berbagai kekuatan, dan dia harus segera kembali. Apa terburu-buru? Putri Miao Miao berkata dengan marah, Benua Changlan, apa kau pikir hanya karena kau memiliki kekuatan sebesar itu,
kau bisa membantai orang tak bersalah sesuka hati? Prajurit setingkat Martial Ancestor tidak bisa mencapai Dongzu. Kalaupun bisa, mereka harus menekan kekuatannya. Bahkan prajurit setingkat Kaisar Agung pun sama. Jika mereka bertindak gegabah, mereka akan dibasmi oleh roh Dongzu. Semangat Dongzu? Qin Nan tercengang. Kemudian dia tiba-tiba teringat bahwa leluhur bela diri buaya terbang dari Sekte Wuliang telah terbang dari Zhongzu dan ingin membunuhnya. Tetapi dia hanya tinggal sebentar sebelum pergi terburu-buru, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ada kekuatan yang sangat tidak stabil di tubuhmu sekarang. Sebaiknya kau biarkan stabil dulu. Aku akan pergi bersamamu, kata Putri Miao Miao. Qin Nan bereaksi dan melirik tubuhnya. Ternyata dia baru saja membuka segel 8 mayat hantu jahat. Setelah melepaskan pohon leluhur bela diri, segel 8 mayat hantu jahat mulai pulih kembali. Jelaslah bahwa Kaisar Duantian telah lama mengantisipasi bahwa Qin Nan akan merusak segel, jadi dia mengatur tindakan tambahan. Aku akan menunggumu sambil meminta setengah batang dupa. Qin Nan berbicara, lalu duduk bersila, membiarkan segel itu mulai pulih sambil juga menyesuaikan pikirannya. Meskipun dia memiliki semangat Dongzu, dia masih cukup khawatir terhadap keselamatan keluarganya. Setelah ini selesai, aku akan menunjukkan cara menghadapimu. Kau benar-benar memerintahku. Putri Miao Miao menatap Qin Nan, mengayunkan tinjunya, lalu menatap Komandan Naga Hitam dan yang lainnya, tersenyum dan berkata, semuanya, ada yang ingin kubicarakan denganmu, oke? Entah kenapa, Komandan Naga Hitam dan yang lainnya bergidik. Di mata mereka, senyum yang luar biasa indah ini tampak seperti iblis. Setengah batang dupa waktu berlalu dengan cepat. Segel 8 mayat roh jahat di tubuh Qin Nan dipulihkan sepenuhnya, menyegel 8 pohon bela diri, bahkan hantu dan dewa tidak dapat mendeteksinya. Adapun Putri Miao Miao, dia telah mencapai kesepakatan dengan Komandan Naga Hitam dan lainnya. Putri Miao Miao menyuruh mereka meminum racun yang mengerikan, yang juga bersifat spiritual. Begitu mereka mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya mereka katakan, atau melakukan sesuatu yang terlarang, mereka akan langsung mati oleh racun tersebut. Dengar semuanya, saat aku kembali, aku ingin melihat harta karun. Harta karun, harta karun. Kalau aku tidak melihatnya, kalian akan mendapat masalah. Putri Miao Miao mengomel. Dia meninggalkan kelompok orang ini sehingga mereka bisa pergi ke ladang bagian dalam untuk mencari harta karun seperti yang dikatakannya. Ketika saatnya tiba dan kamu kembali, kamu bisa mendapatkan harta karun itu tanpa perlu bersusah payah. Bukankah itu luar biasa? Hehe, ayo pergi. Putri Miao Miao berjalan ke bahu Qin Nan dan menunjukkan senyum cerah, yang sangat kontras dengan sikapnya barusan. Qin Nan mengangguk dan mulai berjalan turun. Ini seharusnya. Sang Panglima Naga Hitam menggertakkan giginya dan hendak mengutuk wanita terkutuk. Namun begitu mengucapkan kata itu, rasa sakit yang tajam segera datang menimpanya, membuat wajahnya menjadi sangat pucat dan keringat dingin mengucur di dahinya. Ketika orang-orang kuat lainnya melihat pemandangan ini, mereka langsung bergidik dan ingin mengumpat, tetapi mereka menahan diri. Apa yang kau lihat? Apa kau tidak mendengarkan apa yang dikatakan sang putri? Ayo cari harta karun itu. Setelah Panglima Naga Hitam pulih, dia langsung meraung. Meskipun hatinya dipenuhi rasa tak berdaya dan tak berdaya, ia hanya bisa bersikap baik saat ini. Jika memang benar seperti yang dikatakan wanita itu, maka situasi mereka tidak akan sesedih ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah Qin Nan dan Putri Miao Miao meninggalkan medan perang Lian Huang, mereka segera menuju kota Zhongdao. Qin Nan, yang telah bersiap untuk pembantaian berdarah, sedikit terkejut mendapati semua ekornya telah menghilang. Keesokan harinya, Qin Nan dan yang lainnya tiba di kota Zhongdao. Sampai hari keempat, benua Changlan, Dongzu, di bawah langit biru cerah. Sosok Qin Nan dan sang putri perlahan muncul dari kehampaan. Bab 1037 Gua Naga dan Harimau Surga. Seperti yang dikatakan Putri Miao Miao, saat Qin Nan tiba di Dongzu, sebuah kekuatan tak terlihat yang dahsyat menyerbu ke arahnya. Kekuatan semacam ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Kaisar bela diri yang perkasa. Qin Nan telah bersiap. Ia mengendalikan auranya dan menekan kultivasinya hingga mencapai puncak Martial Sein. Kekuatan ini kemudian menghilang. Aku tidak menyangka hal ini akan terjadi saat aku kembali kali ini. Qin Nan menatap pemandangan yang sudah dikenalnya di sekelilingnya dan tak dapat menahan desahan dalam hatinya. Ia sebenarnya orang yang tradisional, dan ia sangat peduli dengan 4 kata pulang dalam kemuliaan. Awalnya, ia berencana untuk pulang dalam kemuliaan setelah berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan mandat kekaisaran, naik tahta,
dan menggemparkan dunia dalam satu gerakan. Putri, ayo berangkat. Qin Nan menggelengkan kepalanya, menjernihkan pikirannya, tatapannya berubah dingin. Dia siap membunuh. Tak lama kemudian, Qin Nan dan sang putri terbang menuju negeri kuno Ventian. Seiring berjalannya waktu, negara kuno Ventian telah menjadi kekuatan terbesar di Dongzhou. Selain Zhou Bihua, Kaisar Ventian, dan orang-orang lain yang dikenal Qin Nan, banyak santo bela diri yang kuat juga muncul. Selain itu, ada banyak sekali generasi muda yang sedang bangkit. Seni bela diri sangat makmur. Qin Nan bertengger di atas awan, mata kirinya bergerak-gerak saat ia memandang seluruh kota raksasa itu. Sesaat kemudian, ia mengerutkan kening. Tidak ada orang mencurigakan yang ditemukan di sini, kata Qin Nan. Yah, aku juga tidak menyadarinya. Putri Miao Miao menarik kekuatan langit dan bumi di tangannya, mengedipkan matanya yang berair, dan berkata, haruskah kita kembali ke alam bawah sekarang, atau bertanya kepada mereka? Mereka yang disebutkannya tentu saja merujuk pada Kaisar Ventian dan yang lainnya. Qin Nan ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Sekarang bukan saatnya untuk mengenang. Kemudian mereka berdua berangkat menuju wilayah bawah. Setelah beberapa jam, mereka berhasil tiba. Setelah penyelidikan Qin Nan, dia dengan cepat mendapatkan beberapa informasi. Tidak ada hal besar yang terjadi di domain bawah akhir-akhir ini, yang membuat Qin Nan bernapas lega. Jika sesuatu terjadi pada ayahnya, seluruh domain bawah akan kacau balau. Sekarang, tampaknya ayahnya setidaknya aman. Selain itu, Qin Nan juga mengetahui bahwa domain bawah kini sedang berkembang pesat, dengan berbagai kekuatan yang sedang dibangun. Meskipun Sekte Xuanling masih merupakan kekuatan terbesar, hal itu tidak menghalangi kekuatan lain. Selain itu, Qin Tian mengundurkan diri dari jabatan pemimpin sekte. Bahkan mantan teman Qin Nan pergi ke Dongzhou dan tidak melanjutkan pembangunan di domain bawah. Qin Nan sudah mengantisipasi hal ini. Huang Long dan orang-orang seperti dia adalah orang-orang yang sombong dan angkuh. Tentu saja, mereka tidak mau menghabiskan seluruh hidup mereka di wilayah kecil yang lebih rendah. Ayo pergi ke Sekte Xuanling dan lihat. Qin Nan mengangguk pada sang putri, lalu menerobos kehampaan dan turun ke Sekte Xuanling. Sekte Xuanling saat ini memiliki gerbang gunung besar dengan energi spiritual yang kaya, dan banyak sekali pengikut yang berlatih di dalamnya. Qin Nan melangkah maju, menghentikan seorang pemuda, dan bertanya, apakah Anda tahu di mana Master Sekte Qin Tian berada? Apa yang kau lakukan? Pemuda itu tidak menjawab Qin Nan. Sebaliknya, ia menjadi waspada dan diam-diam menggenggam sebuah jimat di tangannya. Qin Nan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku sangat akrab dengan San Lao, Huang Long, Xiao Leng, Chu Yun, Xiao Kingswei, dan yang lainnya dari sekte kalian. Ada sedikit keterkejutan di mata pemuda itu. Ia segera menyadari bahwa San Tua telah lama tidak berhubungan dengan urusan duniawi dan merahasiakan identitasnya. Kecuali para murid Sekte Xuanling, tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan San Tua. Pemuda di depanku ini mungkin benar-benar teman paman-paman ini. Senior, saya minta maaf atas segala pelanggaran yang telah saya lakukan. Pemuda itu buru-buru membungkuk dan berkata, Master Sekte Qin Tian sudah tidak lagi bersama Sekte Xuanling. Beliau sedang berkelana di alam bawah atau benua timur. Saya tidak tahu persis keberadaannya, tetapi Anda bisa pergi ke kota Linsui untuk mencarinya. Kota Linsui, Qin Nan mengangguk, menangkupkan tinjunya, dan tersenyum, sambil berkata, terima kasih banyak. Kemudian dia dan Putri Miao Miao melompat ke dalam kehampaan dan menuju kota Linsui. Pemuda itu tetap di tempatnya, tidak pernah membayangkan bahwa kedua orang ini memiliki kekuatan ajaib sehingga mereka dapat melompat langsung ke udara. Del. Pemuda itu tiba-tiba menyadari bahwa pemuda itu tadi tampak begitu familiar. Mungkinkah? Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Legenda alam bawah, dia kembali lagi. Setelah puluhan napas, kami tiba di kota Linsui. Kota Linsui saat ini tidak lagi sama seperti dulu. Kota ini telah menjadi sangat besar, dengan banyak biksu yang datang dan pergi tanpa henti. Ini karena tempat ini adalah legenda alam bawah, dan seharusnya menjadi tempat di mana legenda Qin Nan di seluruh benua timur menjadi terkenal. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya kultivator yang mengaguminya datang ke sini satu demi satu. Qin Nan baru saja turun ke langit ketika dia melihat dirinya memegang patung besar di tengah kota. Kenapa patungmu ada di mana-mana? Jelek sekali. Putri Miao Miao menutup mulutnya dan tertawa.
Kinnan mengangkat bahunya dan menggunakan pupil kirinya untuk memindai seluruh kota. Ketika dia melihat ini, dia sedikit terkejut. Qin Tian sekarang berada di keluarga Qin, tetapi keluarga Qin berbeda dari sebelumnya. Ia dikelilingi oleh batasan tak terlihat. Pembatasan semacam ini bahkan dapat diblokir oleh seorang Martial Saint puncak. Mungkinkah Kaisar Ventian dan lainnya membantu mengatur ini? Keraguan terlintas di benak Kinnan, dan dia membawa sang putri bersamanya dan tiba di aula utama keluarga tempat Qin Tian berada. Bagaimana kabar mereka bertiga? Menurutku ketiga anak itu luar biasa. Qin Tian mengatakan sesuatu kepada Taisan. Kini, kultivasi mereka telah menembus level sekte bela diri, tetapi karena keterbatasan jiwa bela diri mereka tidak dapat melangkah lebih jauh. Ayah, mata Kinnan menunjukkan kegembiraan. Meskipun dia sekarang telah menjadi seorang jenius berbakat di Zhongzhou, dia masih tidak dapat menahan rasa gembira ketika melihat ayahnya. Qin Tian dan Taisan mendongak, tertegun, lalu wajah mereka berubah gembira. Tuan muda, dasar bocah kecil, kenapa kau baru pulang hari ini? Qin Tian sangat gembira, lalu mengerutkan kening dan memarahi, begitu kau mulai menekuni seni bela diri, kau takkan bisa kembali. Kalau kau terus memikirkan rumah seperti ini, bagaimana kau bisa mencapai puncak? Kau. Kinnan merasa malu dengan omelan itu dan tidak bisa membantahnya sama sekali. Triathlon tersenyum di samping. Paman, aku meminta Kinnan untuk membawaku ke sini, jadi tolong jangan memarahinya. Putri Miao Miao menghampiri dan berkata, Putri Miao Miao. Ayo duduk. Wajah Qin Tian langsung berubah ketika melihat sang putri. Ia menjadi sangat baik dan lembut, seolah-olah sedang menatap putrinya sendiri. Miao Miao, bagaimana kehidupan di Zhongzhou? Apa anak nakal itu merepotkanmu? Aku tahu betul kepribadian anakku. Dia keras kepala sekali, seperti banteng. Kamu harus sabar menghadapinya. Qin Tian mulai mengoceh. Putri Miao Miao sama sekali tidak menunjukkan ketidaksabaran. Sebaliknya, ia duduk di sana dengan sangat patuh, sesekali mengangguk dan memanggil paman dengan manis, yang membuat Qin Tian tersipu dan tertawa terbahak-bahak. Ayah. Kinnan terbatuk dan bertanya dengan serius, apakah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi baru-baru ini? Qin Tian mengerutkan kening saat mendengar ini dan bertanya, apakah Anda menyinggung seseorang di Zhongzhou? Kita tidak usah bahas ini dulu. Kinnan menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tidak akan mengatakan bahwa dia telah menyinggung lebih dari 30 pasukan bintang 2. Kalau tidak, Qin Tian pasti khawatir. Sudah kuduga. Pasti ada sesuatu yang terjadi saat kau kembali kali ini. Qin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa hari terakhir ini, banyak wajah asing muncul di kota Linsui, semuanya mengincar keluarga Qin. Namun suatu hari, seorang kultivator misterius muncul dan membunuh mereka semua. Biksu misterius? Tatapan mata Kinnan awalnya dingin, lalu dia terkejut. Ayah, apakah ayah melihat biksu misterius ini? Tanya Kinnan. Dia datang ke keluarga Qin dan memintaku untuk tidak keluar selama beberapa hari ke depan. Dia juga mengatakan bahwa dia berada di surga Gua Naga dan Harimau dan akan segera datang jika terjadi sesuatu. Qin Tian menatap Kinnan dan berkata, pria ini seharusnya temanmu, kan? Dia telah membantu keluarga Qin kita harus berterima kasih padanya. Kinnan dan sang putri saling berpandangan dan keduanya tercengang. Gua Naga dan Harimau. Bab 1038, mulai lagi Longhu, ini adalah nama yang tertanam dalam ingatan Kinnan. Pria itu penuh nafsu, tak tahu malu, dan keras kepala. Ketika ia berubah menjadi wujud manusia, ia memiliki 2 benjolan besar di dahinya, yang terlihat sangat lucu. Namun, setelah kejadian mengejutkan itu, mereka berdua menjadi orang asing. Baiklah, aku mengerti. Putri, tolong tinggallah bersama ayahmu dulu. Aku akan melakukan sesuatu. Kinnan berdiri, berbicara, dan berbalik untuk pergi. Anak ini, Qin Tian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah Kinnan keluar dari aula, dia menghilang dalam sekejap, mengamati segala sesuatu di keluarga Qin. Kehendak Dewa Perang, pedang langit pecah, dengarkan hatiku, bersatulah dengan tempat ini, dan lindungi keselamatannya. Kinnan berteriak dengan suara rendah, dan melepaskan kehendak Dewa Perang dan kehendak pedang pemutus langit di tubuhnya, tenggelam ke dalam batasan tak terlihat. Seluruh batasan tiba-tiba bergetar, dan perubahan yang sangat misterius terjadi. Para kultivator yang berjalan di sekitar keluarga Qin merasakan hawa dingin di tubuh dan pikiran mereka, lalu mundur beberapa langkah. Entah mengapa,
mereka selalu merasa bahwa keluarga Qin telah berubah. Hal ini membuat orang-orang takut dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Keinginanku terbuka. Qin Nan tidak berhenti. Dia duduk bersila, menjentikkan jarinya, dan 2 tetes darah terbang keluar. Ini berbeda dari esensi dan darah lainnya. Ia telah mengintegrasikan kehendaknya sendiri dan hal-hal lain ke dalamnya, yang setara dengan klon. Jika menghadapi bahaya, 2 tetes esensi dan darah ini dapat meledak dengan kekuatan luar biasa. Qin Nan melambaikan tangannya, dan 2 tetes darah langsung menembus tubuh Qin Tian dan Tai San, tidak terlihat oleh orang luar. Itu tidak cukup. Qin Nan menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan tekad dalam tubuhnya. Kemudian, dengan sebuah pikiran, ia memisahkan tekadnya. Ini sama dengan jimat kaisar, yang memisahkan kemauan. Namun, Qin Nan secara langsung memberkati mereka. Setelah melimpahkan wasiatnya kepada Qin Tian, Tai San, dan beberapa tetua keluarga Qin, Qin Nan akhirnya menghela napas lega. Saat itu, wajahnya agak pucat dan keringat bercucuran di dahinya. Pemberkatan pengupasan semacam ini menghabiskan banyak sekali kultivasi. Namun, sekarang, bahkan jika mereka mengirim seseorang, tidak perlu khawatir tentang keselamatan ayahku. Qin Nan menunjukkan senyum. Jika pihak lain mengirimkan beberapa martial saint puncak, itu sudah lebih dari cukup untuk menghabisi pihak lain dengan tekad yang telah dilucutinya. Namun, jika mereka menggunakan beberapa cara untuk menyembunyikannya dari roh Dongzu, dan martial ancestor atau martial emperor mengambil tindakan secara langsung, Pavilion Wuyuan akan ada saat itu. Pavilion Wuyuan selalu sulit dipahami, tetapi Qin Nan tahu bahwa Pavilion Wuyuan telah membantunya mengurus keluarganya dan memastikan bahwa Qin Nan tidak memiliki masalah di masa depan. Qin Nan bersikeras datang karena dia tidak ingin melihat Tuan Bela Diri atau orang suci bela diri yang kuat membutuhkan Pavilion Wuyuan untuk campur tangan. Setelah bermeditasi selama 2 jam, Qin Nan pulih sepenuhnya dan bergabung dalam keluarga Qin. Dia tidak pergi terburu-buru, tetapi makan malam bersama sang putri, Qin Tian dan Tai San. Makan malam itu hanya makanan dan minuman biasa saja, tetapi memberikan rasa hangat yang tak tertandingi oleh apapun. Qin Nan, kau laki-laki. Ingatlah untuk melindungi sang putri dengan baik. Jangan khawatirkan kami berdua. Jangan terlalu sering pulang dan bekerjalah lebih giat di luar. Di tengah instruksi panjang lebar dari Qin Tian, Qin Nan dan putri Miao Miao meninggalkan keluarga Qin pada malam hari. Setelah kekhawatirannya teratasi, Qin Nan merasa jauh lebih rileks. Tiba-tiba, ia melihat gelang giok di pergelangan tangan putri Miao Miao yang putih, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu memakai gelang seperti itu? Tak heran jika Qin Nan terkejut. Meskipun gelang giok ini terbuat dari giok putih berkualitas tinggi dan memiliki banyak ukiran susunan magis, gelang ini sangat berharga. Namun, ketika ditempatkan di level Zongzu, gelang ini tampak redup dan tak berharga. Apa maksudmu dengan gelang seperti ini? Putri Miao Miao memelototinya, menggoyangkan lengannya, memandangi gelang itu, dan tak kuasa menahan tawa gembira. Ini hadiah dari pamanku. Sesederhana apapun, di mataku, ini adalah harta yang paling berharga. Hadiah dari ayahku? Qin Nan tercengang. Apa yang dia lakukan? Meskipun Qin Nan fokus pada menari, dia tidak bodoh dan secara alami memahami beberapa hal. Setelah berpikir panjang, Qin Nan menoleh dan menatap senyum menawan sang putri. Jantungnya tak kuasa menahan diri untuk berdetak lebih cepat. Kemudian ia menggelengkan kepala dan mengurungkan niatnya. Sekarang bukan saatnya memikirkan hal-hal ini. Putri, aku ingin pergi ke pegunungan Longhu untuk melihatnya, kata Qin Nan tiba-tiba. Putri Miao Miao menatapnya lama, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Keduanya melesat dan tiba di atas pegunungan Longhu. Bagi Qin Nan, pegunungan misterius dan menakutkan ini terasa sangat kecil di matanya. Dengan sapuan pupil kirinya, ia dapat melihat semua peluang, takdir yang aneh, tempat-tempat berbahaya, dan sebagainya di pegunungan tersebut. Ada gua di sana. Qin Nan melangkah maju, dan segera dia tiba di sebuah lembah terpencil. Ada sebuah gua besar di lembah dengan beberapa kata-kata besar dan terdistorsi tertulis di atasnya. Gua Naga dan Harimau. Putri Miao Miao menyaksikan semua ini dengan tenang, tanpa berkata sepatah kata pun. Ia tahu ada beberapa hal yang tak bisa ia katakan, dan ia juga tak bisa mengganggu Qin Nan. Qin Nan menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke dalam gua. Gua itu dilengkapi dengan pembatas yang sangat kuat, tetapi tak satu pun mampu menghentikan Qin Nan. Tak lama kemudian, ia masuk ke dalam gua dan melihat sebuah ruangan batu setinggi puluhan kaki. Ada banyak benda yang diletakkan di dalam bilik batu, yang terlihat agak berantakan.
Ada bantal di tengahnya, yang jelas-jelas digunakan untuk bercocok tanam. Qin Nan melirik sekilas dan melihat beberapa potret, semuanya adalah wanita cantik, tetapi semuanya telanjang. Orang ini, wajah cantik Putri Miao Miao sedikit memerah, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Qin Nan terbatuk pelan dan mengamati sejenak. Fluktuasi energi spiritual terakhir di sini terjadi di pagi hari, yang berarti ketika Qin Nan baru saja datang ke Dongzu, Long Hu meninggalkan gua ini. Dia sudah pergi, kata Qin Nan. Putri Miao Miao mengangguk, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia berkata, sepertinya ada sebaris kata di samping futon ini. Qin Nan mengangkat alisnya dan melangkah maju. Benar saja, ada sebaris kata. Namun, baris kata ini sangat kecil dan tidak ada fluktuasi energi spiritual. Qin Nan bukanlah orang pertama yang menemukannya saat ini. Qin Nan memperhatikan dengan saksama, dan setelah melihatnya sekilas, dia terdiam. Putri Miao Miao menjulurkan kepalanya dari sampingnya dan berbisik, jika aku diberi kesempatan lagi, aku mungkin takkan bisa lepas dari kendali iblis dalam diriku, tapi aku takkan pernah menyerangnya. Aku lebih suka menyerang diriku sendiri, tapi tak ada kesempatan seperti itu. Di akhir pembacaan, suara sang putri menjadi lebih lembut. Seluruh aula itu sunyi. Qin Nan tetap tidak bergerak, seperti patung. Setelah beberapa saat, sang putri bertanya dengan lembut, apakah kamu masih membencinya? Qin Nan meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu betul bahwa kata-kata ini ditulis untuknya oleh Long Hu. Qin Nan menarik napas dalam-dalam, menekuk jari-jarinya, dan menggambar garis di lempengan batu. Kata, saudara, muncul. Apa artinya ini? Putri Miao Miao membuka lebar mata indahnya. Qin Nan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya meninggalkan kata, saudara, dan membiarkan Long Hu mengambil kata, saudara, yang tersisa. Kebencian. Dia sebenarnya sudah membiarkannya begitu saja sejak lama. Dia membiarkan Long Hu pergi karena dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia bukan orang suci, dan dia dikhianati oleh saudaranya sendiri, jadi hatinya terasa sakit. Meskipun Long Hu dimanfaatkan oleh roh jahat karena perasaannya sendiri. Saya harap kita bisa segera bersatu kembali dan menimbulkan masalah bersama. Qin Nan bergumam pada dirinya sendiri dan menatap sang putri dengan mata berbinar. Ayo pergi. Mari kita kembali ke medan perang Lian Huang. Keamanan keluarga saya terjamin. Banyak mantan teman saya sekarang tahu keberadaannya. Sekaranglah saatnya baginya untuk berusaha sekuat tenaga dan berjuang untuk mencapai puncak daftar kaisar. Bab 1039, pertempuran di hutan kuno. Beberapa hari kemudian, Qin Nan dan sang putri tiba di medan perang Lian Huang lagi. Setelah beberapa jam, ketika keduanya tiba di lapangan dalam, Panglima Naga Hitam dan lainnya yang telah menerima berita itu sejak lama segera bergegas. Putri, inilah harta karun yang aku peroleh sesuai dengan instruksimu. Panglima Naga Hitam menyerahkan tas penyimpanan dengan sedikit keengganan di matanya. Lumayan. Putri Miao Miao melihatnya dan berkata, ambil setengahnya. Nyata. Panglima Naga Hitam dan yang lainnya langsung kegirangan. Mereka awalnya mengira harta karun yang melimpah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Tentu saja benar. Bagaimana mungkin aku berbohong? Putri Miao Miao memutar bola matanya dan berkata, tapi kalian semua harus mencabut semua pohon seni bela diri tak bertuan yang kalian miliki. Tidak masalah. Siapa yang punya pohon seni bela diri tanpa pemilik? Bawa semuanya kepadaku. Panglima Naga Hitam berteriak cepat. Dibandingkan dengan barang-barang di dalam tas penyimpanan, beberapa pohon bela diri tanpa pemilik tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah mengambil sebuah tas penyimpanan, Putri Miao Miao membagikannya dan menyerahkan satu lagi kepada Qin Nan. Ia mendengus dan berkata, penampilanmu akhir-akhir ini biasa saja, tapi aku, sang putri, tidak menyimpan dendam. Aku akan memberikan ini kepadamu. Berikan padaku. Qin Nan tertegun. Ia mengambil tas penyimpanan itu, meliriknya, dan matanya langsung terbelalak. Total ada 10 pohon bela diri tanpa pemilik di dalamnya, ditambah beberapa harta berharga, yang semuanya dapat meningkatkan pohon leluhur bela diri. Ini adalah keberuntungan yang besar. Putri, terima kasih banyak. Qin Nan menarik napas dalam-dalam dan berbicara. Agaknya, setelah Putri Miao Miao melihat bahwa ia memiliki 5 pohon seni bela diri hari itu, ia menjadi tertarik padanya. Lagi pula, jika seseorang memiliki terlalu banyak pohon seni bela diri, akan sangat sulit untuk mengembangkannya. Tetapi, Qin Nan harus mengakui bahwa taktik sang putri cukup ampuh. Tidak diperlukan usaha apapun untuk mendapatkan harta karun sebesar itu. Tahukah kamu,
ketika Kinnan mendapat pohon bela diri tanpa pemilik, dia harus berjuang untuk mendapatkannya. Ini benar-benar membuktikan pepatah lama yang mengatakan jika Anda ingin cepat mengumpulkan kekayaan besar dalam waktu singkat, merampok adalah jalan pintas tercepat. Tentu saja, meskipun Kinnan tergoda, dia mengurungkan niatnya untuk menjarah. Karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, ia tetap enggan mengambil inisiatif untuk menjarah orang lain. Jika ia melakukannya, hal itu akan bertentangan dengan niat awalnya dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Lapangan dalam medan perang Lian Huang ini, lingkaran luarnya, tidak terlalu menarik. Bisakah kau menemaniku masuk? Aku juga ingin mencari sesuatu. Putri Miao Miao memutar matanya dan berkata, bagaimana? Sebelum Kinnan sempat berkata apa-apa, Panglima Naga Hitam dan yang lainnya, yang tadinya sangat gembira, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan berkata dengan suara gemetar, Putri. Apakah Anda masih ingin masuk? Mereka telah menjelajahi medan perang Lian Huang selama bertahun-tahun, jadi mereka secara alami tahu betapa berbahayanya bagian terdalam dari medan perang dalam itu. Semangat bertarung yang mengerikan saja sudah membuat seorang semi-kaisar sekalipun harus mengeluarkan upaya yang sangat besar untuk melawan, belum lagi bahaya yang terkandung di dalamnya. Bahkan para jenius dari kerajaan setengah dewa, ketika mereka datang ke Zhongzhou, tidak akan berani pergi ke bagian terdalam. Apa? Ada masalah? Tanya Putri Miao Miao dengan nada meremehkan. Kamu bahkan belum diizinkan pergi, dan kamu sudah ketakutan seperti ini. Saya. Wajah Panglima Naga Hitam memerah, dan dia ingin membantah, tetapi akhirnya dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dibandingkan dengan wajah, nyawa mereka lebih penting. Haha, Putri, inilah yang aku inginkan. Kinnan tertawa keras. Dia telah melihat peta Gongyang dan secara alami mengetahui bahwa selusin tempat di kedalaman lapangan dalam itu sangat berbahaya. Namun, seringkali ada petualangan hebat di tempat-tempat seperti itu. Tidak peduli seberapa berbahayanya, apa ruginya? Adapun pohon-pohon bela diri tanpa pemilik dan sebagainya yang baru saja diperolehnya, semuanya dapat disempurnakan dan ditingkatkan bersama-sama, dan efeknya akan lebih nyata. Panglima Naga Hitam dan yang lainnya tertegun sejenak. Kedua orang ini sangat berani. Mereka pergi ke tempat berbahaya tanpa ragu-ragu. Berjalanlah mengelilingi pelataran dalam dan kunjungi semua tempat yang kuperintahkan. Setelah bahaya di dalam berlalu, aku akan membiarkanmu masuk. Putri Miao Miao melirik semua orang, lalu terbang menuju kedalaman bersama Kinnan. Bos, apakah mereka akan mati? Setelah kedua pria itu pergi, seorang wakil komandan naga hitam tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kenapa kamu banyak bertanya? Apa kamu sendiri tidak tahu? Sang Panglima Naga Hitam melengkungkan bibirnya sambil menyeringai. Yang lainnya tidak dapat menahan tawa. Ini adalah hal yang hebat bagi mereka. Setelah sebatang dupa, muncullah tanah gelap dengan jurang dan semangat juang yang kuat. Ledakan. Kinnan memegang pedang pemecah langit dan melepaskan domain penghancur, bagaikan dewa iblis yang turun ke bumi. Kemanapun ia lewat, para iblis sura dan yang lainnya terbunuh satu persatu. Tangan giok Putri Miao Miao berkelebat, dan dia memancarkan sinar cahaya misterius, membunuh musuh satu demi satu. Keduanya bekerja bersama-sama dan seolah-olah mereka berada di ruang kosong. Semakin dalam kita menyelam, semakin luar biasa medan perang Lian Huang ini. Semangat juang ini saja sudah akan memberikan dampak yang drastis bahkan pada seorang leluhur bela diri puncak sekalipun. Kinnan mengambil harta langka itu dari jurang yang dalam dan menatap Putri Miao Miao. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang yang tumbuh, darahnya mendidih, dan bukan saja dia tidak terpengaruh, kekuatannya meningkat sedikitnya 30%. Namun sang putri berbeda, dia bukan keturunan dewa perang. Putri Miao Miao terlihat memancarkan aura samar, yang memberinya aura kebangsawanan yang tak terlukiskan. Bahkan ketika berjalan di tempat yang penuh semangat juang ini, ia tidak terpengaruh. Kinnanan, kita hampir sampai, kata Putri Miao Miao, ke tempat yang kita tuju. Akan ada area luas yang dipenuhi pohon perang kuno dan mayat beberapa kaisar yang kuat. Kalau begitu, kau harus mengikuti instruksiku. Tidak masalah. Kinnan mengangguk. Sang putri dapat mengendalikan semua obat ajaib di dunia, dan di alam rahasia ini, efek yang ditimbulkannya sangatlah signifikan. Tak lama kemudian, pohon-pohon kuno mulai tumbuh dari tanah di hadapan kami. Pohon-pohon ini panjangnya 3 meter dan batangnya tebal. Yang mengejutkan, cabang dan daunnya lurus tanpa lengkungan, seperti bilah pisau. Ini adalah pohon perang kuno yang disebutkan sang putri. Kinnan meliriknya sekilas dan dengan tajam menyadari bahwa pohon-pohon perang kuno ini tidak hanya memiliki spiritualitas tertentu,
tetapi semangat juang di seluruh hutan tiba-tiba meningkat 3 kali lipat, hampir mengembun menjadi substansi. Tidak heran Komandan Naga Hitam dan yang lainnya begitu takut. Qin Nan bergumam pada dirinya sendiri, lalu berjalan memasuki hutan bersama Putri Miao Miao. Desir. Pohon-pohon perang kuno itu tiba-tiba tampak hidup, dan cabang-cabang serta daun-daunnya mencambuk ke arah mereka berdua dengan kekuatan yang mengerikan. Bukan hanya itu saja, semangat juang yang begitu besar dan luar biasa juga sempat menekan mereka berdua. Mata Qin Nan tiba-tiba menampakkan tatapan membunuh. Pada saat ini, dia tampak berubah menjadi lubang hitam raksasa, menghisap semua semangat juang di udara, dan memadatkannya menjadi baju zirah semangat juang ilusi di permukaan tubuhnya. Pohon-pohon tua yang porak-poranda akibat perang di sekitarnya bergetar, daun-daunnya berkibar, dan mereka segera mencabut dahan-dahan mereka. Sungguh tidak adil. Medan perang Lian Huang ini sudah seperti rumahmu. Putri Miao Miao memandangi baju perang Qin Nan dan cemberut. Kamu masih ngomongin aku. Semangat juangmu nggak terpengaruh sama sekali, oke? Qin Nan terdiam. Setelah tiba di hutan Zhan Huang kuno, kekuatan halus langit dan bumi yang terpancar dari sang putri membentuk penghalang yang sama sekali tidak dapat ditembus. Namun, pada saat ini, Qin Nan dan Putri Miao Miao saling berpandangan dan melihat tatapan tajam di mata masing-masing. Karena keduanya merasakan aura seorang pria yang kuat. Dan itu bukan hanya satu orang. Ledakan. Kurang dari 30 kaki dari sana, sebuah ledakan terdengar. Qin Nan dan sang putri menoleh dan melihat seorang lelaki tua berjubah putih, berambut putih, dan berwajah muda. Ia sedang memegang pengocok dan bertarung melawan dua pemuda, yang satu mengenakan mahkota emas dan yang lainnya berjubah ungu. Itu mereka, Qin Nan tercengang. Hal ini disebutkan dalam peta yang diberikan Gong Yang kepadanya. Master setengah Kaisar Su Huan Lauren dari Piao Miao Huanfu, serta Qin Hou yang menduduki peringkat ke-31 dalam daftar Kaisar dan Nangong Wei yang menduduki peringkat ke-39, semuanya tiba di medan dalam. WHO. Tetua Su Huan, Qin Hou, dan Nangong Wei tiba-tiba menyadari sesuatu dan menoleh untuk melihat Qin Nan. Ketika mereka melihat ini, mereka langsung teringat sesuatu dan bahkan menghentikan gerakan membunuh mereka. Qin Nan. Bab 1040 Gua Cahaya Bulan. Mereka bertiga tercengang. Mereka jelas tidak menyangka akan bertemu dengan Qin Nan yang terkenal di sini. Qin Nan menyipitkan matanya, seluruh tubuhnya menegang, dan dia diam-diam meningkatkan semangat juangnya ke puncak. Haha, teman muda Qin Nan, aku sudah lama mendengar namamu. Bertemu denganmu hari ini sungguh takdir. Kalau begitu, ikutlah aku, ada yang ingin kubicarakan. Orang tua yang ilusif itu bereaksi, tertawa keras, kilatan jahat di matanya, dan mengayunkan pengocok di tangannya. Sebuah gunung megah dan ilusif menekan ke arah Qin Nan. Sekalipun si King Fan telah dengan tegas memperingatkan Qin Nan agar tidak memprovokasinya di Piao Miao Huanfu, Pak Tua Su Huan sama sekali tidak ambil pusing, karena asal dia menangkap Qin Nan, dia akan dapat memperoleh harta karun langit pecah. Saat itu, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menentang takdir dan menjadi seorang kaisar. Bagaimana mungkin dia tidak mengambil tindakan? Lawan pohon kuno itu, patuhi perintahku. Qin Nan sudah siap menghadapi ini. Ia mencibir dan mengerahkan tekadnya. Dalam sekejap, semangat juang dalam radius 1 mil mulai mendidih hebat. Pohon-pohon kuno di belantara perang seakan mendengar panggilan itu, dan ranting serta daunnya pun berguguran serempak. Ratusan pohon kuno menyemburkan kekuatan ilahi dan saling terkait membentuk tembok pohon raksasa. Ledakan. Dengan ledakan yang menggemparkan, gunung ilusi itu terhenti tiba-tiba. Dulu, bahkan jika Qin Nan melepaskan 9 pohon bela diri dan mengerahkan seluruh kekuatannya, ia mungkin takkan mampu menandingi sosok semi-kaisar seperti lelaki tua ilusi itu. Namun sekarang, dengan semangat juang di tempat ini, kekuatannya secara alami melonjak ke tingkat yang mengerikan. Kamu tidak terpengaruh oleh semangat juang, tapi malah menerima berkah? Ekspresi lelaki tua yang ilusi itu berubah. Kedua jenius, Qin Hou dan Nangong Wei, juga bereaksi dengan keterkejutan di mata mereka. Bahkan dengan tingkat kultivasi mereka, memasuki tempat seperti hutan kuno yang sunyi akibat perang akan mengharuskan mereka menggunakan berbagai cara untuk menahan keinginan bertarung. Bagaimana Qin Nan melakukannya? Pak Tua Su Huan, ayo kita bergabung dan rebut harta karun langit pecah, lalu berpetualang bersama. Qin Hou dan Nangong Wei bereaksi dan berteriak kepada Pak Tua Su Huan. Bagus. Mata lelaki tua yang ilusi itu berkedip sedikit, dan dia mengangguk setuju. Kekuatan bertarung yang dilepaskan Qin Nan sungguh di luar imajinasinya. Terlebih lagi, ada seorang wanita di puncak level martial Ancestor di sampingnya.
Jika keduanya tidak terpengaruh oleh semangat juangnya, ia tidak akan mampu menghadapi mereka sendirian. Hanya dengan menggabungkan kekuatan. Qin Nan, mengingat kau memiliki marga yang sama denganku, jika kau patuh menerima tekanan ini, aku bisa mengampuni nyawamu, teriak Qin Hou Li, dan di belakangnya, sebuah pohon bela diri yang tampak seperti bintang melesat ke langit. Berevolusi menjadi cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya yang langsung menyapu Qin Nan. Ini adalah pohon bela diri yang aneh. Nangong Wei mengangkat bahunya, lalu menghunus pedang panjang yang memancarkan cahaya dingin dari kehampaan, dan menebas energi pedang 8 karakter yang menakjubkan dengan kekuatan yang menakjubkan. Orang tua yang ilusif itu tertawa, dan sebuah cahaya ilusif berkelebat di tangannya. Dalam pandangan mereka, tidak akan menjadi masalah bagi mereka, dengan satu semi-kaisar dan 2 leluhur bela diri tingkat puncak, untuk menyerang pada saat yang sama dan menekan Qin Nan dan wanita cantik ini. Benar-benar. Menghadapi 3 serangan besar itu, rambut Qin Nan berkibar liar, tetapi ia tidak gentar. Sebaliknya, ia menghentakkan kakinya dan melesat ke langit, melepaskan medan kehancuran di belakangnya. Keinginan untuk bertarung sungguh luar biasa. Berkatilah aku, hancurkan wilayah ini, dan hancurkan semuanya. Gelombang semangat juang turun dengan cepat. Baju zirah ilusi yang dikenakan Qin Nan bersinar dengan cahaya yang menakjubkan, seakan-akan akan menjadi kenyataan. Seluruh area yang runtuh langsung meluas dengan cepat. Dari kejauhan, tampak seperti lubang hitam raksasa. Ekspresi Pak Tua Suhuan, Qin Hou, dan Nangong Wei sedikit berubah, dan mereka segera menggunakan gerakan mematikan mereka. Ledakan. Seluruh kehampaan itu bergetar. Medan kehancuran yang luas ini bagaikan penghalang yang tak teratasi, berdiri di hadapan ketiga orang itu. Sekuat apapun mereka menyerang, penghalang itu akan runtuh. Mengandalkan jumlahmu, apa kau mengintimidasi kami? Akulah Putri Roh, ramuan kehidupan di kolong langit. Patuhi perintahku, wahai segala penjuru, cepatlah datang dan bertransformasilah ke surga spiritual. Putri Miao Miao perlahan melangkah maju dalam kehampaan, wajah cantiknya dingin dan tangan gioknya membentuk segel, seperti dewi di langit, dengan aura yang luar biasa. Yang kulihat hanyalah di hutan Zanhuang kuno, berkas-berkas cahaya melesat ke langit dari segala arah. Itu sebenarnya ramuan ajaib mutan dari langit dan bumi, terbang ke arahku. Dalam sekejap mata, ribuan ramuan spiritual berkumpul bersama, bersinar dengan cahaya yang berbeda-beda, terjalin menjadi kerajaan spiritual yang besar. Kekuatan sihir macam apa ini? Pak Tua Suhuan, Qin Hou, dan Nangong Wei semuanya terkejut. Mereka belum pernah mendengar atau melihat metode seperti itu untuk mengendalikan obat-obatan spiritual di sekitar mereka. Jangan sembunyikan trik apapun yang kalian punya. Mereka berdua bahkan lebih kuat dari yang kita duga, geram lelaki tua ilusi itu, dan rambut putih di kepalanya mulai berdiri. Ini pertanda dia akan menggunakan jalan ilusi. Qin Hou dan Nangong Wei mengangguk serempak, aura mengerikan terpancar dari tubuh mereka. Sebagai para jenius yang berada di peringkat ke-31 dan ke-39 dalam peringkat kaisar, mereka tentu memiliki pengalaman tempur yang kaya dan tekad yang kuat untuk seni bela diri. Sekarang setelah mereka bertemu Qin Nan hari ini, mereka harus menekannya apapun yang terjadi. Namun, pada saat ini, dari kedalaman hutan Zanhuang kuno, suara gemuruh yang mengerikan bergema, dan angin kencang dan dahsyat menerjang, meniup seluruh hutan menjadi tarian gila. Qin Nan dan Putri Miao Miao keduanya terkejut. Ekspresi Pak Tua Suhuan, Qin Hou, dan Nangong Wei juga membeku. Mereka semua merasakan bahwa di bagian terdalam hutan, suatu keberadaan yang mengerikan telah terbangun. Pasti kaulah yang membangkitkan semangat juang di sekitar dan membangunkan makhluk-makhluk di dalamnya. Qin Nan, abaikan saja ketiga orang ini untuk saat ini, ayo cepat ke sana. Putri Miao Miao meraih Qin Nan dan terbang cepat ke depan tanpa melihat mereka bertiga. Tidak ada gunanya untuk terus berjuang. Harta karun dan petualangan di dalamnya adalah yang paling penting. Ingin melarikan diri? Mata Pak Tua Suhuan, Qin Hou, dan Nangong Wei menyipit. Kota. Putri Miao Miao mengucapkan sepatah kata pelan tanpa menoleh. Ribuan ramuan spiritual tiba-tiba membumbung tinggi ke angkasa, dan kekuatan spiritual mereka meledak sepenuhnya, seakan-akan mereka telah berevolusi menjadi gunung, menekan segalanya bagai hujan badai. Tidak bagus. Wajah ketiga pria itu langsung berubah muram. Ramuan-ramuan ini bersifat spiritual dan mereka tak bisa menghindarinya dengan gerakan tubuh dan seni bela diri mereka. Mereka hanya bisa menghancurkan semuanya. Dengan cara ini, langkah mereka akan melambat. Pada saat yang sama, di hutan. Setelah pertemuan pertama mereka,
semangat juang Qin Nan mendidih, tetapi ia tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Ia segera menenangkan diri, menggunakan pupil kirinya, dan menatap ke depan. Yang mengejutkan adalah dia hanya dapat melihat kabut abu-abu dan tidak mampu memaksakan penglihatannya. Putri, apa yang ada di sini? Qin Nan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yah, kebetulan aku melihatnya di sebuah buku kuno, kata Putri Miao Miao. Di balik hutan kuno ini, tampaknya ada tempat di mana seorang pejuang tangguh dari satu generasi gugur. Sebelum kematiannya, pejuang ini enggan menyerah. Ia menggunakan semangat juang dari medan perang Lian Huang sebagai kedok untuk mengumpulkan mayat-mayat, senjata ajaib, ramuan, dan benda-benda lainnya yang tak terhitung jumlahnya, mempersiapkan reinkarnasi. Sayangnya, ia gagal. Reinkarnasi, mata Qin Nan menunjukkan sedikit kejutan. Saya khawatir tidak banyak orang di seluruh benua Changlan yang mampu melakukan metode menakjubkan seperti itu. Alasan mengapa si King Fan dapat bereinkarnasi sebagai kaisar adalah karena suatu kebetulan di kehidupan sebelumnya. Ya, setelah kekalahannya, prajurit perkasa itu tak berdaya. Namun, semangat juangnya, dipadukan dengan semangat juang medan perang Lian Huang, beserta berbagai mayat yang telah dikumpulkannya, mengalami transformasi ajaib menjadi gua cahaya bulan. Namun, entah ini benar atau tidak, kita harus masuk ke dalamnya untuk melihatnya sendiri. Putri Miao Miao menatap ke depan dengan mata indahnya, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Qin Nan mengangguk. Meskipun penasaran, ia tidak bertanya lagi, juga tidak menyadari perubahan ekspresinya. Ia terus mengamati sekelilingnya. Tiba, bersambung.